Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada seluruh siswa saya yang berada di Beijing, Aron, kemudian yang berada di Hong Kong, dan yang berada di Brunei Darussalam. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi terkait dengan bagaimana cara membuat proposal, ya, sehingga pada saat nanti Anda memulai suatu bisnis ataupun memulai suatu usaha atau melakukan atau mengusulkan suatu program, Anda dapat mengetahui bagaimana sih cara membuat proposal yang baik. Baik, saya akan memberikan kepada Anda sebuah contoh proposal terkait dengan program wirausaha. Nah, oke. Nah, di dalam proposal yang pertama Anda harus menuliskan judul dari proposal tersebut. Misalkan di dalam proposal ini Anda ingin membuat atau mengusulkan suatu program pelatihan wirausaha bagi para pekerja migran Indonesia atau misalkan para tenaga kerja Indonesia. Nah, judul proposal itu biasanya Anda biasa harus menuliskan nama proposalnya itu, kemudian apa sih program yang ingin Anda usulkan. Di sini nama programnya adalah pelatihan wirausaha bagi para tenaga kerja Indonesia. Kemudian berikutnya biasanya dalam halaman judul itu ada logo, ya, bisa logo lembaga, bisa logo program, ya, buat supaya proposal Anda itu terlihat lebih menarik. Kemudian di bawahnya Anda tuliskan keterangan dari lembaga yang mengajukan proposal, ya. Misalkan nama lembaganya adalah Workers Quality Association, ya, atau WQA. Lebih bagus lagi Anda tuliskan alamatnya di mana, kemudian nomor kontak, kemudian email, ya, di bawahnya tersebut. Ini adalah halaman judul proposal tersebut. Kemudian di dalam proposal biasanya ada latar belakang. Latar belakang itu Anda masukkan apa yang melatar belakangi sehingga program ini Anda usulkan, ya. Di sini contohnya di dalam latar belakang di sini saya membuat beberapa paragraf, ya. Jadi Anda tulis kembali proposal, kemudian judul proposal Anda, kemudian latar belakang di sini. Kita tulis subbab nomor 1, latar belakang. Nah, di dalam latar belakang ini saya menuliskan beberapa paragraf, ya. Tetapi yang penting adalah apa sih yang melatar belakangi Anda ingin mengusulkan proposal tersebut. Nah, baik, saya akan bahas satu-satu. Pertama, di dalam latar belakang itu kita berikan gambaran secara global. Jadi intinya di sini adalah pelatihan untuk para TKI di Hong Kong, ya. Anda harus memberikan gambaran secara global berapa sih jumlah orang yang akan menerima manfaat dari program pelatihan ini. Ya, di sini Anda harus sedikit melakukan searching data terkait dengan jumlah data tersebut, terkait jumlah tenaga kerja Indonesia yang ada di Hong Kong, ya. Nah, di sini seperti Anda lihat, saya memasukkan data Depnaker Trans tahun 2011, mungkin agak lama ya. Cuman kalau sekiranya Anda membuat proposal tahun 2023, datanya harus diupdate menjadi jumlah tenaga kerja Indonesia yang ada di Hong Kong tahun 2023 gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Kemudian yang kedua, kan kita akan memberikan pelatihan untuk pekerja migran atau TKI. Nah, Anda sedikit sentuh tuh, apa sih peran TKI yang ada di Hong Kong? Misalkan seperti itu. Tentunya ini juga berdasarkan data. Anda bisa browsing data, tapi jangan lupa pada saat Anda menuliskan data, Anda harus menuliskan sumbernya dari mana, gitu ya, supaya lebih otentik proposal yang akan kita buat. Nah, kemudian kita lihat di sini juga terkait dengan kegiatan TKI yang ada di
Hong Kong atau mungkin yang ada di Brunei Darussalam. Nah, kemudian Anda kalau misalkan sempat juga Anda masukkan terkait dengan Hong Kong atau tempat di mana Anda akan melakukan pelatihan tersebut, ya. Di situ kemudian Anda masukkan juga kenapa perlu dilakukan pelatihan wirausaha. Ya, nah di sini sudah mulai mengerucut kepada banyak TKI kita yang pulang ke Indonesia, dia tidak memiliki kemampuan untuk membangun suatu usaha. Nah, ini jadi dijadikan dasar sebagai latar belakang kenapa kita ingin melakukan pelatihan tersebut, ya. Nah, kemudian, nah ini makanya kenapa saya berikan eh, tinta hitam ya. Kenapa? Nah, di sini sayangnya, uang yang diperoleh TKI di saat mereka pulang tidak digunakan untuk kegiatan yang produktif. Justru ada cenderung uang tersebut dipakai untuk hal-hal konsumtif seperti merenovasi rumah, membeli mobil dan motor yang sebenarnya tidak mendesak. Nah, jadi urgensi atau pentingnya kenapa pelatihan ini Anda harus sajikan, ya. Jadi kita kan memberikan pelatihan membuat wirausaha untuk PMI ini, untuk pekerja migran. Nah, kebanyakan para TKI itu tidak mengerti bagaimana cara membuat usaha, misalkan ya. Nah, Anda sajikan di sini. Nah, hal seperti ini sebenarnya tidak akan membuat mereka bertahan lama. Jadi, biasanya setelah pulang ke Indonesia mereka akan balik lagi. Kenapa? Karena uangnya habis, karena mereka tidak mampu untuk membangun suatu usaha misalkan. Nah, atas dasar inilah maka kita membuat sebuah pelatihan. Anda perlu sajikan seperti itu sehingga pelatihan itu memiliki alasan yang kuat kenapa sih kita perlu mengadakan pelatihan. Alasannya apa? Alasannya karena banyak PMI atau TKI yang tidak mengerti cara membangun wirausaha. Sehingga dampaknya uang yang mereka bawa pulang habis. Nah, kemudian akan balik lagi. Nah, itu perlu Anda sajikan dalam bentuk latar belakang. Nah, sehingga dengan adanya pelatihan ini menjadi satu solusi ya bagi mereka untuk dapat mengembangkan usaha di kawasannya masing-masing gitu ya dengan pelatihan tersebut. Nah, kemudian poin berikutnya yaitu apa sih pelatihan wirausaha? Anda jelaskan tuh apa saja sih yang bisa kita berikan pada saat kita memberikan pelatihan wirausaha. Nah, itulah terkait dengan latar belakang atau apa sih pentingnya melakukan pelatihan ini. Jadi latar belakang ini sebenarnya adalah Anda harus punya alasan tepat kenapa pelatihan itu ingin diadakan. Ya, misalkan Anda ingin melakukan pelatihan kepada orang-orang yang akan pensiun, ya. Nah, alasannya apa? Oh, alasannya sebagian besar mereka yang pensiun kan memiliki uang yang besar, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk membangun suatu usaha, misalkan. Nah, oleh sebab itu perlu dilatih sehingga uang yang mereka peroleh itu dapat secara produktif dimanfaatkan untuk membangun usaha dan usahanya tidak gagal. Kenapa tidak gagal? Karena diberikan pelatihan ini. Nah, jadi seperti ini. Jadi pelatihan wirausaha ini sebuah proposal yang Anda bisa ajukan kemana saja, ke instansi pemerintah maupun swasta, sehingga Anda misalkan dapat memperoleh dana dari instansi pemerintah atau swasta yang akan memberikan donasi kepada Anda untuk melakukan penelitian. Tetapi pada saat mereka akan memberikan data, otomatis mereka harus punya ini dong, harus punya dasar yang kuat. Kenapa sih saya memberikan dana seperti ini? Nah, dasar yang kuat ini perlu Anda tuangkan ke dalam satu subbab proposal yang disebut sebagai latar belakang. Baik, sebenarnya untuk membuat proposal ini bukan hanya untuk materi mata pelajaran muatan lokal ya, tetapi di dalam materi mata pelajaran bahasa Indonesia itu ada juga tuh subbab di mana Anda harus bisa membuat proposal yang baik gitu ya. Baik, kita lanjutkan ke subbab berikutnya. Setelah membuat latar belakang, yang kedua Anda menetapkan tujuan. Apa sih tujuan dilaksanakannya pelatihan ini? Ya, tujuan dilaksanakannya pelatihan ini.
Di sini tujuan biasanya orang bikin dua, ada tujuan umum, ada tujuan khusus. Nah, kalau tujuan dari kegiatan ini dapat diklasifikasikan menjadi dua tujuan umum. Tujuan umum menggambarkan secara umum. Ya, untuk apa sih pelatihan ini dilaksanakan? Nah, di sini saya berikan. Tujuan umumnya adalah untuk meningkatkan keterampilan, kecakapan, dan profesionalisme bagi para TKI sehingga mereka memiliki bekal untuk dapat bekerja, berusaha secara mandiri dalam rangka meningkatkan produktivitas sekembalinya mereka dari luar negeri. Ya, apakah mereka ingin membangun usaha atau apapun. Dan program ini dapat mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup. Umum, jadi gambaran secara umum terkait dengan program pelatihan yang Anda usulkan. Kemudian ada tujuan khusus, ya ini biasanya lebih spesifik, ya lebih mengerucut. Apa tujuan khususnya? Misalkan program pelatihan wirausaha tujuannya mengubah paradigma berpikir dari para TKI, cara berpikir mereka sehingga mereka dapat memanfaatkan uang yang mereka miliki untuk membuka usaha. Yang kedua, memberikan keterampilan berwirausaha, misalkan. Yang ketiga, memberikan motivasi dan etos kerja yang tinggi sehingga para TKI bekerja secara profesional. Yang keempat, memberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang menunjang keterampilan sehingga mereka terampil dalam membuka usaha. Yang kelima, mengaktualisasikan potensi para TKI, misalkan. Yang keenam, mengoptimalisasikan pemanfaatan sumber daya. Sumber daya itu kayak uang yang mereka dapat selama bekerja di luar negeri, itulah yang disebut sebagai sumber daya. Ya. Nah, kemudian itu tujuan khusus. Ya, jadi yang kedua, Anda harus menentukan tujuan. Berikutnya apa? Anda harus menentukan hasil yang ingin dicapai dari pelatihan ini. Apa sih hasil yang ingin dicapai dari pelatihan ini? Misalkan Anda tetapkan hasilnya adalah menghasilkan TKI yang mampu berusaha secara mandiri pada saat ia kembali ke tanah air, misalkan. Yang kedua, TKI mampu berusaha secara berkelompok yang akan membentuk kelompok usaha bersama. Jadi pada saat pulang, si pekerja migran yang sudah dilatih ini dia mampu membentuk kelompok usaha bersama atau KUB, ya itu hasil yang dicapai. Kemudian para TKI memiliki aset kualitas batiniah, sikap, dan perbuatan lahiriah yang siap untuk menghadapi kehidupan di masa depan, misalkan. Nah, itu hasil yang ingin dicapai. Jadi hasil adalah dengan melakukan pelatihan ini, apa sih yang kita harapkan dari para pekerja migran ini sebagai target dari pelatihan tersebut. Kemudian TKI memiliki kemampuan berlatih untuk hidup dengan cara yang benar, misalkan. Dan TKI memiliki tingkat kemandirian. Nah, itu hasilnya yang ingin dicapai. Baik. Nah, kemudian itu hasil ya. Tetapi ada proposal yang menerapkan indikator hasil, tetapi enggak penting-penting amat indikator hasil ini. Nah, setelah hasil yang diterapkan, maka kita harus membuat dasar hukumnya misalkan. Di dalam proposal poin berikutnya adalah dasar hukum. Apa sih yang melandasi dasar hukum sehingga mereka bisa pulang, kemudian program ini ingin dilaksanakan. Misalkan Anda mencari itu dasar hukumnya, Anda bisa cari di UUD 45, bisa dicari di peraturan pemerintah, apapun. Anda bisa browsing di Google. Nah, di sini dasar hukumnya adalah pasal 74 ayat 1. Menyatakan bahwa secara rinci, besaran biaya yang dikeluarkan untuk perusahaan untuk. Jadi, kita mentarget ya bahwa untuk melakukan pelatihan ini kita mendapatkan dana dari mana? Kita mendapatkan dana CSR dari perusahaan swasta atau kita mendapatkan dana dari pemerintah. Nah, prosedur pengeluaran dana dari swasta atau prosedur pengeluaran dana dari pemerintah itu harus ada payung hukumnya. Makanya kita buat di sini contohnya payung hukumnya pasal 74 ayat 1. Ya, mungkin bisa Anda capture, Anda catat ini dasar hukumnya. Nah, kemudian baru tuh setelah dasar hukum, baru kita masuk. Program pelatihan apa saja sih yang ingin kita berikan kepada pelatihan? Nah, kan proposalnya kita ingin memberikan program pelatihan. Apa saja yang ingin kita berikan kepada para pekerja migran atau para TKI ini? Nah, program pelatihan wirausaha yang diusulkan ceritanya programnya banyak. Misalkan pelatihan bisnis restoran, pelatihan bisnis percetakan, pelatihan bisnis syariah, pelatihan bisnis koperasi. Nah, jadi Anda jabarkan itu. Kira-kira apa sih yang dilakukan pada saat proposal ini nanti dilaksanakan. Nah, ini contoh program pelatihan. Kemudian, kalau bisa sih Anda tentukan target pelatihan.
Ya, targetnya apa? Setelah melakukan pelatihan, para TKI mampu membuka usaha sendiri, misalkan. Mereka mampu membentuk kelompok usaha bersama atau KUB, misalkan. Mereka mampu membangun jaringan usaha secara dengan skala ekonomis, misalkan. Itu targetnya ya. Targetnya dengan pelatihan ini, mereka setelah ikut pelatihan mampu membangun ini. Kemudian Anda tetapkan lagi, pada saat kita melaksanakan pelatihan, tempatnya di mana? Misalkan pelatihannya di Community Hall, Victoria Road, Hong Kong, misalkan. Kemudian waktu pelatihannya tanggal berapa? Anda harus tulis. Ya, saya mengajukan proposal nanti. Kalau proposal ini jadi, pelatihannya akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 24 Februari, jam 10 sampai jam 12, 17 misalkan. Seperti itu. Kemudian target peserta. Nah, kira-kira pada saat program pelatihan ini dilaksanakan, target pesertanya 150 orang misalkan. Nah, siapakah mereka? Mereka adalah pekerja migran. Nah, kemudian di sini dikatakan, apakah di tarif? Ternyata pelatihan ini adalah free of charge. Jadi peserta datang mendaftar tidak dikenakan biaya. Lah Pak, kita dapat biayanya di mana? Ya kita kan mengajukan proposal. Proposal ini biasanya kita dapat anggaran dari apakah dari institusi pemerintah atau swasta. Nah, kita dapat biayanya dari situ. Dengan biaya dari situ kita bisa menggratiskan untuk para peserta ini. Misalkan seperti itu. Kemudian apa saja? Oh, materi pelatihan. Oh, ternyata pada saat kita melakukan pelatihan, kita harus memberikan materi. Apa saja materinya? Misalkan materinya motivasi usaha, modul mendirikan lembaga bisnis, modul perencanaan bisnis, modul pengorganisasian dan pelaksanaan bisnis, evaluasi bisnis, prinsip dasar accounting, dan simulasi usaha kecil. Misalkan itu yang akan nanti kita berikan dalam pelatihan tersebut. Ya. Kemudian, ini yang terpenting. Anda harus memunculkan anggaran di dalam proposal. Pada saat Anda ingin memunculkan program, uangnya berapa yang Anda butuhkan untuk melaksanakan program pelatihan wirausaha bagi TKI ini? Ya, misalkan alokasi perlengkapan 75 juta misalkan ya, tempat kegiatan ya, kemudian tiket. Kalau sekiranya Anda mengundang pembicara dari Indonesia, nah berapa? Kemudian pada saat pembicara ada di Hong Kong, mereka nginep di mana? Anda tulis. Kemudian sound system berapa untuk pelatihan, untuk sewa sound system. Kemudian akomodasi pembicara. Pembicara selama berada di Hong Kong kan tentunya dia akan kemana-mana tuh. Kita tahu akomodasinya. Kemudian honor untuk pembicara. Ya otomatis pada saat dia memberikan pelatihan atau memberikan teaching, kepada para peserta, kita harus berikan honor. Berapa sih honornya? Kemudian kepanitiaan. Nah, berapa sih uang yang kita berikan atau remunerasi yang kita berikan untuk kepanitia? Anda totalkan berapa? Nah, pada saat Anda membuat, jadi mudah saja anggaran itu seperti ada nomor, ada biaya apa yang kita butuhkan, ada total dalam rupiah, misalkan. Kalau misalkan Anda mengusulkan untuk Hong Kong government ya dalam Hong Kong dolar gitu. Tapi biasanya di proposal nanti dibuat total seperti ini, baru dibuat dalam huruf seperti ini. Misalkan 107 200.000 rupiah. Oke. Kemudian penutup. Nah, penutup, Anda tuliskan harapan Anda dengan proposal ini yang saya ajukan. Misalkan proposal diajukan ke KJRI misalkan, atau proposal yang diajukan ke Kementerian Pendidikan misalkan, diharapkan mereka dapat mensupport kita untuk melakukan pelatihan ini. Kemudian jangan lupa tanda tangan siapa direktur dari program yang melaksanakan pelatihan ini. Nah, inilah contoh penulisan proposal, ya proposal bisnis atau proposal pelatihan untuk wirausaha bagi pekerja migran Indonesia.